Lauri Alan Torni satu-satunya prajurit Perang Dunia II yang berperang di bawah 3 bendera negara yang berbeda. Finlandia, Nazi Jerman dan Amerika Serikat. Lahir di Finlandia 1919, ia memiliki tubuh dan jiwa yang kuat, seorang atlet alam dalam berenang, ski dan olahraga tinju. Pada usia belasan tahun Torni bergabung pada organisasi paramiliter pengawal sipil, yang mengajarinya dalam hal bertahan hidup di alam bebas, baris berbaris dan menembak. Pada usia 19 tahun, dia menjadi sukarelawan dalam Angkatan Darat Finlandia, dan ditugaskan dalam Batalion 4 Infanteri Ringan. Infanteri Ringan adalah unit khusus gerak cepat untuk penyergapan dan pertempuran jarak dekat di medan perang pedalaman Finlandia. Karena kemampuannya, dia disekolahkan di sekolah calon perwira. Kemudian pada tahun 1939, pecah perang musim dingin, Finlandia melawan Uni Soviet. Torni yang sekarang berpangkat Letnan II, memimpin sebuah unit dan banyak menghancurkan posisi musuh. Walaupun tentara Finlandia banyak menewaskan pasukan Uni Soviet dengan minim korban jiwa di pihaknya, akan tetapi tentara Uni Soviet terus berdatangan tak ada habis-habisnya dan sumber daya Finlandia semakin menipis. Dan pertempuran menemui jalan buntu. Kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian damai pada Maret tahun 1940. Finlandia kehilangan beberapa wilayah termasuk wilayah tanah kelahiran Torni. Pada Juni tahun 1941, Nazi Jerman melancarkan operasi Barbarossa menyerang Uni Soviet. Pihak Nazi Jerman mengajak Finlandia untuk bergabung dalam suatu aliansi melawan Uni Soviet. Finlandia setuju karena mempunyai maksud untuk merebut wilayah mereka kembali yang telah diserahkan kepada Uni Soviet. Pihak Nazi Jerman juga menawarkan sukarelawan dari Finlandia untuk bergabung dengan militer Jerman melalui kesatuan Waffen-SS. Torni yang sangat membenci paham komunis dan Uni Soviet yang telah merampas tanah kelahirannya, segera bergabung dengan pihak Nazi Jerman. Dia segera dikirim ke Wina, Austria untuk menempuh pendidikan sebagai calon perwira Waffen-SS. Di sini dia mendapat kesempatan untuk mendapat pelatihan dan persenjataan yang terbaik dari unit pasukan elit terbaik pada saat itu. Ketika pecah perang Finlandia dan Uni Soviet yang kedua, Juni tahun 1940 sampai 1944, Torni segera dikirim ke medan peperangan ini. Desember tahun 1941, Torni yang sekarang berpangkat Kapten Waffen-SS memimpin unit yang terdiri para veteran ahli bahan peledak, sniper, dan bela diri tangan kosong. Unit ini dinamakan Detasemen Torni dan mendapat reputasi yang menakutkan bagi setiap prajurit Uni Soviet. Bahkan pihak Uni Soviet memasang harga yang tinggi untuk kepalanya. Tahun 1944, arah peperangan berbalik, Jerman mulai terpukul mundur dari front Uni Soviet. Pihak Finlandia mengajukan gencatan senjata dengan pihak Uni Soviet. Perjanjian damai disepakati dengan Finlandia kehilangan wilayahnya lebih banyak lagi. Hitler memerintahkan penarikan mundur pasukannya dari Finlandia ke Norwegia dengan melakukan bumi hangus pada wilayah yang dilewatinya. Tetapi kerjasama Jerman dan Finlandia belum selesai. Pihak Jerman melalui Gestapo menawarkan pelatihan operasi gerilya bagi para veteran perang Finlandia untuk melawan pendudukan tentara Uni Soviet di wilayah mereka. Januari tahun 1945, Torni berangkat ke Jerman menggunakan kapal selam menuju kamp pelatihannya. Tetapi Perang Dunia II lebih dulu usai, dan Torni kembali ke tanah airnya. Tetapi setelah Perang Dunia II Finlandia jatuh dalam pengaruh Uni Soviet, Partai Komunis Finlandia memegang kekuasaan dan banyak agen rahasia Uni Soviet bebas beroperasi di negara ini. Lauri Torni sekarang berumur 27 tahun, terkenal dan dihormati sebagai pahlawan perang di dua perang. Dan hal ini tidak luput dari pantauan Valpo, polisi rahasia Finlandia yang berada di bawah kontrol komunis. Atas perintah Moskow, Valpo menangkapi semua pahlawan perang, petinggi militer dan para politikus dan diadili sebagai penjahat perang. Pada April tahun 1946, Valpo menangkap Torni karena pernah bekerja sama dengan Gestapo Jerman dan dituduh merencanakan makar kepada pemerintah. Torni dihukum 6 tahun penjara. Pada tahun 1948, Presiden Finlandia memerintahkan penghentian penangkapan oleh Valpo dan memberi pengampunan kepada semua korbannya. Lauri Torni yang sudah dibebaskan dari tahanannya merasa tidak punya tempat lagi di negara yang telah mati-matian diperjuangkannya.
Statusnya sebagai bekas anggota SS, bekas pejuang gerilya perlawanan dan sebagai mantan narapidana, sangat riskan di Finlandia sekarang. Banyak rekan-rekannya yang sudah kabur ke Amerika Selatan dan Amerika melalui Swedia. Dan pada tahun 1949, Torni membuat keputusan untuk menyusul mereka. Torni berlayar ke Venezuela. Ketika kapalnya melewati Amerika, dia terjun dari kapalnya dan berenang ke pantai Alabama. Dia menjadi pendatang ilegal di Amerika. Lauri Torni diberi kesempatan menjadi warga negara Amerika asalkan dia mau menjadi anggota militer Amerika Serikat. Dan Lauri Torni disumpah menjadi warga negara Amerika dan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika. Karena di Amerika namanya sulit dilafalkan, maka ia mengganti namanya menjadi Larry Ton. Saat itu Angkatan Darat Amerika sedang sangat tertarik dengan sepak terjang para veteran Perang Musim Dingin. Alasan mereka karena ingin bereksperimen membentuk cabang militer baru yang disebut pasukan khusus. Diharapkan ketika Perang Dingin dengan blok Uni Soviet mencapai puncaknya, dan sebagian besar Eropa dikuasai Uni Soviet, maka bentuk peperangan yang akan dilakukan Amerika adalah peperangan di belakang garis musuh, seperti spionase, pengintaian dan sabotase. Untuk itu mereka memerlukan para veteran yang sudah berpengalaman dengan metode seperti itu. Tahun 1963, Perang Vietnam, pasukan gerilya Vietnam Utara menyusup ke wilayah Vietnam Selatan untuk menyerang posisi pasukan Amerika. Mereka menyalurkan pasukan mereka dan suplainya ke wilayah Vietnam Selatan melalui rute yang disebut Jalur Ho Chi Minh. Jalan ini tidak terlihat dari udara, tersamar oleh pepohonan, dan hanya bisa dihancurkan dari darat. Larry Ton akan menjadi bagian dari suatu detasemen pelatihan untuk menghancurkan para penyusup ini dan jalur suplainya. Detasemen ini bernama Tim A, cikal bakal dari pasukan Green Beret. Tugas pertamanya membawanya pada sebuah kamp dekat perbatasan Kamboja yang disebut Chao Lang. Jauh di pedalaman hutan, kamp ini telah diserang 11 kali pada bulan sebelumnya. Dan Larry Ton dengan anggota timnya segera mengamankan kamp ini, menghabisi semua pasukan gerilya di sekitarnya, menyergap mereka dan memasang jebakan di sepanjang jalur suplai mereka. Setelah 180 hari masa tugasnya di Vietnam, dia dan anggota timnya mendapat medali Purple Heart karena pernah terluka berat dalam pertempuran dan terluput dari kematian. Komando tertinggi Amerika ingin melancarkan serangan yang akan melumpuhkan jalur Ho Chi Minh. Kali ini mereka butuh tim pengintai untuk menyusup ke Laos, untuk menyingkapkan lokasi depot suplai Vietnam Utara dan menandainya sebagai target untuk serangan dari udara. Mereka perlu unit yang terbaik dan nama Larry Ton ada dalam daftar teratas. Tanggal 18 Oktober tahun 1965, helikopter H-34 King D membawa Larry Ton dan timnya, para tentara dari Vietnam Selatan menuju jalur Ho Chi Minh. Ketika akan mendarat cuaca buruk tiba-tiba datang. Helikopter yang membawa Larry Ton berputar-putar, tiba-tiba badai datang mendekat dan karena mengalami kerusakan instrumen, helikopter Larry Ton berputar balik dan segera menghilang. 56 misi pencarian telah dilakukan, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Maka Larry Ton dinyatakan hilang dalam tugas. Setelah kejadian itu banyak rumor yang beredar tentang kejadian tersebut, banyak orang yang tidak percaya bahwa sang legenda itu begitu mudah menemui ajalnya. Banyak yang berpikir bahwa dia ditangkap tentara Vietnam Utara dan diserahkan kepada pihak Uni Soviet. Bahkan ada yang setengah bercanda, mengatakan bahwa dia kabur ke Laos dan menjalani hidup yang baru. Setahun kemudian secara resmi Larry Ton dinyatakan meninggal dalam tugas dalam usia 46 tahun dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi mayor. Pada akhir 1990, sebuah gugus tugas menemukan sesuatu. Sebuah lokasi kecelakaan yang tidak jauh dari lokasi terakhir Larry Ton yang diketahui. Mereka menemukan sisa-sisa rongsokan helikopter King D H-34 dan tulang belulang yang diyakini sebagai jenazah Larry Ton dan rekan-rekan setimnya. Sisa-sisa jenazahnya segera dikirimkan ke Amerika. Pada 2003, semua sisa-sisa jenazah itu berhasil diidentifikasi dan memang milik dari Larry Ton. Namanya turut diabadikan pada Monumen Perang Vietnam dan pada tanggal 26 Juni tahun 2003, Major Larry Alan Ton dan timnya, para tentara dari Vietnam Selatan dimakamkan dalam satu liang lahat di Taman Makam Pahlawan Arlington. Dia satu-satunya mantan anggota Waffen SS yang dimakamkan di tanah pekuburan paling suci di Amerika. Sekian.